Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa kan? Wah, hari ini Kak Yosafat ada bersama dengan teman kalian. Masih ingat gak kalian? Nah, yuk kita sapa dia. Hai Tini. Halo Kak, Wah, Tini apa kabarnya? luar biasa. Wah, luar biasa Tini, luar biasa. Adik-adik di rumah bagaimana? Sangat luar biasa juga kan? Wah, luar biasa kalian diberkati. Tini, hari ini kita mau siap bersama-sama memuji Tuhan. Tini sudah siap? Sudah dong Kak. Wow, Tini sudah siap. Adik-adik di rumah bagaimana? Sudah siap juga kan? Sudah mandi, sudah gosok gigi, sudah sarapan, Tini sudah? Sudah. Wah, hebat kalau begitu. Semuanya sudah pasti akan semangat memuji Tuhan, ya. Benar kan? Karena sudah sarapan, sudah mandi, sudah gosok gigi. Wow, luar biasa. Oke, yuk kita mau siapkan hati kita sebelum kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan berdoa, nanti akan dipimpin oleh teman-teman kalian. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kita mulai ibadah Rocky, berkati untuk teman-teman kita yang lagi mau ibadah Rocky Tuhan, dan kakak-kakak yang ajarin Tuhan dari awal sampai terakhir hari. Amin. Amin. Oke Tini, sudah siap memuji Tuhan? Sudah. Baiklah, adik-adik di rumah sudah siap memuji Tuhan? Yuk kita menyatakan setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku, ya. Kita mau tunjukkan kasih kita yang luar biasa sama Tuhan pagi hari ini. Semua semangat, semangat. Yuk bangkit berdiri. Yuk semuanya kita tepuk tangan. Kita memuji Tuhan buat Tuhan. Tini ikut ya. Iya Kak. Nah, yuk Tini sudah nari, semuanya ikut ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Yeay, kasih Yesus, woi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, wow kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Amin. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tunggu teman-teman. Tini ikut nyanyi dong ya. Iya Kak. Nah, keluarin suaranya Tini, nggak apa-apa. Suara Tini bagus sekali loh, jadi keluarin suaranya Tini ya. Oke. Oke, yuk semua adik-adik juga nyanyi sama-sama. Amin. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Wow. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, wow kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, wow kasih Yesus mengalahkan segala. Kasih Yesus lagi Tini. Kasih Yesus, wow kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, wow kasih Yesus mengalahkan segalanya. Amin, tepuk tangan semuanya. Wow, luar biasa kan? Kasih Yesus mengalahkan segala-galanya. Benar Tini? Benar Kak. Wah, betul sekali. Nah, Tini, kayak Sot mau nanya nih. Selama Tini ada di rumah, Tini rajin suka berdoa enggak? Rajin dong Kak. Wah, hebat. Adik-adik gimana? Rajin juga kan? Suka baca Alkitab Tini? Lumayan Kak. Wah, lumayan. Adik-adik di rumah bagaimana? Enggak baca Alkitab. Aduh, yuk sebagai anak-anak Tuhan yang cinta rumah Tuhan, yang cinta Tuhan, bahkan cinta firman Tuhan, kita harus rajin, setia, ya. Yuk kita ikut nyanyikan pujian ini bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, cinta rumah Tuhan,
cinta Yesus Tuhan, cinta firman Tuhan ya. Kami sama-sama, yuk tepuk tangan. Aku anak-anak Tuhan yang cinta rumah Tuhan, amin. Aku anak-anak Tuhan yang juga dicinta Tuhan. Ku berjanji pada Tuhan membaca firman tiap hari, rajin dan setia berdoa agar ku jadi seperti Yesus. Aku cinta rumah Tuhan, aku cinta Yesus Tuhan, aku cinta firman Tuhan, aku cinta sesama. Tini, gimana Tini? Bu Jenny katakan, aku cinta rumah Tuhan, aku cinta Yesus Tuhan, aku cinta firman Tuhan. Tini sudah lakukan semuanya? Sudah dong Kak. Wah sudah, adik-adik di rumah pasti sudah, karena hari ini juga beribadah, hari lagi cinta rumah Tuhan. Yuk sama-sama nyanyikan pujian ini lagi. Katakan sungguh-sungguh biar setan semua takut bahwa kita anak Tuhan, cinta rumah Tuhan. Amin. Aku anak-anak Tuhan yang cinta rumah Tuhan. Aku anak-anak Tuhan yang juga dicinta Tuhan. Ku berjanji pada Tuhan membaca firman tiap hari, rajin dan setia berdoa agar ku jadi seperti Yesus. Aku cinta rumah Tuhan, aku cinta Yesus Tuhan, aku cinta firman Tuhan, aku cinta sesama. Ku berjanji pada Tuhan membaca firman tiap hari, rajin dan setia berdoa agar ku jadi seperti Yesus. Aku cinta rumah Tuhan, aku cinta Yesus Tuhan, aku cinta firman Tuhan, aku cinta sesama. Yeay, semuanya cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan, dan cinta sesama. Amin, amin. Nah adik-adik, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan. Oke Tini? Tini Oke, sudah Kak. siap? Kita dengerin Sudah. firman Tuhan ya, supaya kita diberkati sama Tuhan. Bu Jenny katakan hanya ada satu Tuhan yang selalu mengasihi kita, yang selalu mempedulikan kita semuanya. Yuk nyanyikan Bu Jenny sungguh-sungguh adik-adik. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Yesus mengasihi, Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Lagi ya, sama-sama katakan hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Amin Tuhan. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai
Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Sekali lagi katakan, Dia mengasihi, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus menjagai aku, Yesus pedulikan, Yesus pedulikan aku. Shalom adik-adik, dimanapun kalian berada pasti tetap bersemangat. Nah, kali ini kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Mari adik-adik, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau berbicara dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kali ini Kak Menda mau bercerita kepada adik-adik ya. Kisah kali ini terambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Dengan tema Kak Menda ambil adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita mau lihat cerita firman Tuhan. Mari sama-sama duduk yang rapi. Bagi adik-adik yang mau menulis silahkan. Bagi yang mau membaca firman Tuhan silahkan. Ambil dari Markus 5 ayat 21 sampai yang ke-43. Tuhan Yesus sedang berada di tepi danau. Pada waktu itu ternyata banyak orang sudah menunggu dan berbondong-bondong untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia seorang bapak yang sangat mengasihi anaknya. Pada waktu itu dia tersungkur dengan sangat memohon. Ternyata apa yang terjadi? Anaknya perempuan sedang sakit dan katanya hampir mati. Wah, coba adik-adik bayangkan kalau ada di keluarga kita yang sedang sakit. Pasti adik-adik ada yang merasa gelisah, ada yang merasa khawatir, ada yang merasa sedih. Sampai berdoa setiap saat. Nah, sama dengan Bapak Yairus ini. Anaknya hampir mati. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati. Datanglah kiranya dan taruhlah tanganmu di atasnya supaya dia selamat dan hidup kembali. Bapak ini sangat memohon kepada Tuhan Yesus supaya anaknya bisa selamat dan hidup kembali. Pada waktu itu Tuhan melihat, Tuhan Yesus pun pergi bersama dia. Dan tahu nggak adik-adik, dalam kisah ini juga ternyata di dalam kerumunan, di dalam banyaknya orang-orang yang berdesak-desakan itu, di banyaknya orang yang bergerombolan itu, ternyata ada seorang perempuan. Perempuan itu sudah 12 tahun sakit pendarahan. Wah, coba bayangkan adik-adik, kalau kita sakit 2 hari aja sudah pusingnya minta ampun. Apalagi nih, perempuan ini sudah 12 tahun sakit. Sakitnya sakit pendarahan lagi. Ya, dari tubuhnya keluar darah selama 12 tahun. Pasti adik-adik ada yang berusia 12 tahun ya. Coba bayangkan dari kamu bayi sampai 12 tahun ini ternyata perempuan itu mengalami yang namanya sakit pendarahan selama 12 tahun. Ya, bahkan dia sudah diobati ke sana kemari, bahkan dikatakan gak ada faedahnya. Gak ada yang dialaminya, sembuh juga tidak. Bahkan
bahkan semakin memburuk katanya di sana. Semakin memburuk. Kalau kita diobati mungkin ada yang semakin membaik ya, tapi ini enggak adik-adik, semakin memburuk. Bahkan apa yang ada padanya sudah habis. Mungkin dia sudah berobat ya, sudah ke dokter, ke tabib. Dia di sana disebutkan tabib ya, di firman Tuhan itu disebutkan tabib. Tabib itu seperti dokter ya. Dia sudah ke tabib yang satu, pindah lagi ke tabib yang lain. Tidak ada yang memberikan dia kesembuhan. Bahkan semakin parah loh adik-adik. Wah, coba bayangkan kalau kalian sakit pasti sangat susah ya. Seminggu saja kita udah ada yang badannya semakin kering ya. Ada lagi nggak selera makan jadi semakin kurus ya. Ada lagi nggak semangat ya. Seminggu saja berasanya aduh kapan nih sembuhnya. Bahkan kita selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan ya. Apalagi ibu ini ya, perempuan ini 12 tahun loh adik-adik dia mengalami pendarahan. Dan pada waktu itu dia sudah pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia mendengar bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit, banyak mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan pada waktu itu dia percaya dan dia mau melihat Tuhan Yesus. Ya, coba bayangkan, mungkin ya kalau sudah lama sakit pasti banyak yang putus asa, jenuh, bahkan aduh nggak mau lagi ya sudahlah Tuhan kalau nyawaku mau diambil saja. Tapi ibu ini percaya, dia datang, dia mengikuti Tuhan Yesus di belakang Tuhan Yesus. Bahkan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dengan iman dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya pasti sembuh. Berarti dia sudah percaya pada Tuhan Yesus. Bahkan pada waktu itu dia mulai menyentuh jubahnya Tuhan Yesus. Ketika dia sentuh, apa yang terjadi? Seketika itu, wah badannya terasa semakin sehat. Bahkan pendarahannya berhenti loh adik-adik. Wah mukjizat Tuhan terjadi bagi perempuan ini. Sembuh dia merasa tubuhnya ada kesembuhan, ada perbedaan yang terjadi. Dan darahnya berhenti katanya. Wah luar biasa sekali ya. Ketika dia pegang jubah dari Tuhan Yesus. Asal ku jamah saja, aku pasti sembuh. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dia. Dan pada waktu Tuhan tahu bahwa ada yang menyentuhnya. Ada yang tenaga keluar dari tubuhnya. Dia bertanya, siapa yang menyentuhku? Lalu muridnya berkata, Tuhan kan tahu di sini banyak orang bergerombolan, banyak orang desak-desakan. Kita nggak tahu siapa yang nyentuh. Tapi Tuhan tahu, dia melihat sekelilingnya. Ternyata perempuan itu merasa takut dan gentar. Dan dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan tahu nggak adik-adik, dia menceritakan apa yang terjadi padanya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan sembuhlah dari penyakitmu. Kata Tuhan itu kepadanya. Dan benar yang terjadi, mukjizat Tuhan terjadi bagi perempuan itu. Perempuan yang percaya itu. Dan dia mengalami kesembuhan. Pada waktu Tuhan Yesus masih ada di sana, tiba-tiba tahu nggak adik-adik, keluarga dari kepala rumah ibadat itu datang menyampaikan pesan bahwa anaknya sudah mati. Mungkin dia kata gini, hei ada kabar anakmu sudah mati, sudah ayo pulang, ngapain lagi merepotkan Tuhan Yesus, ayo pulang anakmu sudah mati. Wah, coba kalau adik-adik dikabarkan ada yang meninggal dari keluarga kita, pasti kita sudah gemeteran dan nangis ya. Aduh, sudah begitu. Tapi waktu itu apa Tuhan Yesus katakan? Jangan takut, percaya saja. Ya, namanya seorang bapak pasti mengasihi anaknya ya. Sama seperti kalian juga kan mengasihi papa dan mama. Tiba-tiba kalau papa dan mama sakit, pasti hati kalian sedih ya. Nah sama dengan bapak ini juga, anaknya sakit hatinya sedih. Bahkan anaknya dikatakan mati. Wah, bapak itu sudah sedih, sudah takut. Apa kata Tuhan Yesus? Jangan takut, percaya saja. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang boleh ikut, hanya Petrus, Yakobus, Yohanes, saudaranya Yakobus ikut. Ya, ikut bersama Tuhan Yesus datang ke rumahnya
Bapak Yairus tadi. Nah, waktu datang ke rumah Bapak Yairus, coba lihat adik-adik, mereka sudah berpakaian kabung, sudah ribut dan menangis. Ya, sudah nangis semua. Namanya kan kita berkabung ya, ada yang sudah meninggal, pasti menangis di sana. Wah, menangis sejadi-jadinya. Wah, sangat ribut. Bahkan kata Tuhan Yesus, kenapa ribut dan kalian menangis? Kata Tuhan Yesus, anak itu tidak mati, tapi tidur dikatakan. Anak itu tidak mati, tapi tidur. Bah, jelas-jelas tadi mereka sudah lihat anak itu mati. Kok Tuhan Yesus berkata anak itu tidak mati, tapi tidur. Jadi orang-orang di situ tertawa, menertawakan Tuhan Yesus loh. Mereka menertawakan, yang benar aja, udah jelas-jelas mati, dibilang tidur. Semua tertawa, karena apa? Mereka tidak percaya. Ya, nah waktu Tuhan melihat, diajaklah ayah dan ibunya, ya, dipeganglah tangan anak itu. Waktu Tuhan memegang tangan anak itu, Tuhan Yesus berkata, talitakum, yang berarti, hai anakku, kata Tuhan, hai anakku, bangunlah. Ya, kata Tuhan, talitakum, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ya, talitakum, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan seketika itu juga apa yang terjadi? Anak itu bangun dan berdiri. Wah, coba lihat, mukjizat Tuhan terjadi. Anak itu bangun dan berdiri. Dia sudah berusia 12 tahun. Anak perempuan ini berusia 12 tahun. Dan pada waktu itu semua orang yang menyaksikan takjub. Dan mereka terheran-heran. Dan Tuhan menyuruh dia untuk diberikan makan. Dari kisah ini kita belajar adik-adik ya, bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. 12 tahun seorang perempuan mengalami pendarahan. Ya, mungkin dia berputus asa, uangnya sudah habis. Tapi waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan berikan dia kesembuhan, Tuhan berikan mukjizat. Bahkan anak perempuan ini yang 12 tahun juga usianya, dia dikatakan mati, tapi Tuhan membangkitkan anak Yairus, ya. Jadi kita mau belajar bagaimana kasih Tuhan, mukjizat Tuhan bagi kita, bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Pesan firman Tuhan kali ini, saat kita memilih untuk percaya, ya, kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan bisa melakukan mukjizatnya untuk kita. Yang kita perlukan itu apa? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, akal pikiran kita, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar yang tak pernah kita lihat. Ya, apapun kondisi adik-adik saat ini, kondisi kita saat ini, percayalah, indah pada waktunya, ya. Waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan menolong kita. Sehingga mukjizat yang kita alami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang kita alami menjadi berkat bagi orang lain. Ya adik-adik, kita tetap percaya, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kamu putus asa, ya, tapi tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Kasih Tuhan senantiasa melimpah bagi kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, ya. Apapun waktu Tuhan yang Tuhan kasih bagi kita, lakukan yang terbaik. Jangan sampai putus asa, ya. Ayat hafalan bagi kita terambil dari Markus 5 ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Sekali lagi ya, Markus 5 ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini adik-adik, kita tetap semangat, tetap percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kasih Tuhan melingkupi kita semuanya.
Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Waktunya kita akan berdoa. Kita mau pamitan, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa berkat bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat kasih setiamu. Kami tahu Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami dimanapun berada, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Dalam pelajaran, dalam kesehatan, biar dalam perlindungan Tuhan, kasih Allah, anugerah Tuhan, bahkan damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap anak-anak Rocky dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa. Nah adik-adik, tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita diberkati sekali nggak? Bahwa Tuhan tetap punya waktu yang terbaik buat kalian semuanya. Ya, jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Ada Tuhan yang sangat mengasihi kalian. Kalau kalian berdoa sungguh-sungguh, berharap sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan berikan apa yang kalian doakan sesuai dengan waktunya Tuhan buat kalian semuanya. Ya, kalian diberkati dengan firman Tuhan, saatnya kalian juga akan memberkati dengan memberikan korban persembahan. Jangan lupa beri yang terbaik sama Tuhan. Minta tolong papa mama untuk memberikan korban persembahan di gereja, dan kalian, keluarga kalian pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa bersama-sama, dan kita juga akan berdoa syafaat bersama-sama dengan teman-teman kalian yang akan memimpinnya. Yuk, tutup matanya, lipat tangan, kita akan berdoa. Salam teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau berdoa syafaat. Lindungilah kami dari virus corona, dan juga untuk kedua orang tua kita, yaitu papi dan mami. Berilah mereka kesehatan dan rezeki saat mereka bekerja. Buat teman-teman kita yang jauh dari kami, tolong berkati mereka selalu, dan juga berilah mereka makanan dan minuman. Juga jauhkanlah mereka dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Oke adik-adik, semuanya kalian sudah diberkati sama Tuhan. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Dan tetap Kak Yosafat ingatkan bahwa kalian tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap semangat, tetap berkarya terus untuk Tuhan. Dan jangan lupa, tetap ikut ibadah terus. Setiap hari Minggu jam 9 pagi dan setiap hari Kamis ada kreativitas Rocky. Kalian lihat di situ, kalian bisa belajar di situ, dan kalian pasti akan diberkati. Oke? Dan jangan lupa selalu ajak teman-teman kalian. Oke Tini, saatnya kita mau pamitan sama-sama. Kita ketemu lagi minggu depan bersama-sama dengan teman-teman ya Tini ya. Ya Kak. Oke, yuk kita pamitan. God bless you. Sampai jumpa. Dadah. Ah.